pembelajaran, ada baiknya anak bapak semuanya dicek di kanan dan kirinya apakah sudah bersih lingkungan sekitar agar kita nyaman untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Sudah Pak, tadi saya cek. Oke. Baik, sebelumnya ketua kelas tolong pimpin doa untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada Richard, silakan. Baiklah, sebelum kita belajar, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabar anak bapak pada pagi hari ini? Baik. Lapar Lapar? Oh, kenapa tadi Richard tidak sarapan pagi? karena tidak ingin telat masuk. Oh, ada baiknya tadi kita sebelum pergi ke sekolah ada baiknya sarapan karena sarapan itu penting agar kita semangat dan tidak loyo untuk menjalankan pembelajaran hari ini. Gitu. Baiklah, anak bapak pagi ini kita akan mengambil absen dulu. Pinky, Hadir Pak. Octavia, Hadir Bapak. Damira, Hadir Pak. Niva, Hadir Pak. Putri, Hadir Pak. Melan, Hadir Pak. Richard, Dev, Yola, Hadir Pak. Nabila, Hadir Pak. kita. Hadir Pak. Oke, ada yang tidak hadir? Ada Pak. Hadir Pak. Tadi itu kenapa Sakit nih? ya Pak. Sakit Pak. Dia cuma habis divaksin katanya Pak. Oke. kena COVID Pak. Oh, kena COVID. Semoga kita doakan dan cepat sembuh. Amin. Amin. Nah, baiklah. Sebelumnya Bapak telah mengasih tugas kepada anak pada pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat tugasnya yang mana? Oh yang Oke, yang main-main. Nah, boleh diperlihatkan nanti di akhir perkuliahan tolong dikumpulkan ketua kelas. Oke. ini Pak. Dilihatin semuanya agar Bapak tahu siapa yang tidak membuat. Tinggi tak buat Pak. Buat Pak. Itu tahu warna Pak. Oh iya, lebih bagus yang punya Yola, lebih berwarna gitu. Nah, baiklah. Sesuai dengan tugas anak-anak Bapak yang Bapak berikan pada pertemuan sebelumnya, itu materi tentang apa? Pembelahan sel Pak. Oke, pembelahan sel. Nah, untuk pembelahan sel sendiri, ada yang tahu apa itu yang dinamakan dengan pembelahan sel? Saya berdoa Pak. Oke. Sel yang membelah. Benar, sel yang membelah depannya. Dan juga, tetapi lebih tepatnya, Bapak jelaskan sedikit ya. Pembelahan sel adalah terlebih dahulu sebelum kita mengenal yang namanya pembelahan sel, tentu kita mengenal dengan ada yang namanya sel. Gitu. Sel sendiri adalah bagian terkecil dari Makhluk makhluk hidup. hidup. Dan juga bentuk dari sel itu ada berbagai macam. Iya. Benar? Benar. Oke. Jenis Pak. Benar. Bentuk dan jenis dan memiliki fungsi yang Berbeda. oke, benar sekali. Dan juga ada beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk membentuk suatu organ atau alat tubuh. Tentunya membutuhkan yang namanya Mitokondria. oke, mitokondria. Nah, selanjutnya nih ada beberapa sistem organ yang membentuk suatu organisme yang berupa tumbuhan atau hewan antara sistem organ yang terdapat dalam makhluk hidup bekerja saling berkaitan. Oke. Sebelumnya, sekarang tanggal berapa anak-anak Bapak? 25. Bulan? 25. 25 Pak. Ya, misi Pak. Iya, suaranya iya. Richard tuh ada yang ngomong Pak. Iya. Padahal siapa yang lebih depan? Kan Pak. Oke. Pak, Apa namanya? ke belakang aja terus lihat-lihat Pak. Oke. Lebih difokuskan lagi agar pembelajaran kita lebih efisien lagi. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur pembelahan sel. Struktur dari sel di depannya. Kayak gitu. Struktur sel dibagi atas berapa macam? 2 Pak. Oke, ada apa aja di kita? Prokariotik sama eukariotik Pak. Oke. Prokariotik dan Eukariotik. eukariotik. Oke. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu sel prokariotik? Boleh, Yola? Sel prokariotik itu sel yang tidak memiliki membran inti Pak. Oke, benar
Nah, sebelumnya kita biasanya kalau pembelajaran biologi identik dengan bahasa ilmiahnya, tentu bahasa Latinnya kayak gitu. Sedikit Bapak jelaskan tentang sel prokariotik. Sel prokariotik itu sendiri adalah berasal dari kata prokariota atau prokaryote, kayak gitu. Yang berasal dari bahasa Yunani itu pro artinya sebelum dan juga karyon yang artinya benar karena tentunya. Yaitu biasanya sel prokariotik itu seperti nukleus dan sel prokariotik tidak memiliki. Oke, berarti Bapak tadi salah. Kayak gitu. Nah, selanjutnya sel prokariotik juga tidak memiliki sistem apa yang tidak dimiliki oleh sel prokariotik? Endomembran, Pak. Oke, endomembran itu apa kita? Membran dalam. Oke. Pak, permisi, Pak. Iya. Oke, boleh. Oke, kita lanjut ya. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan tidak memiliki yang namanya kloroplas, kayak gitu. Dan akan tetapi mempunyai struktur yang berfungsi sama dengan keduanya, yaitu mesosom dan Kromator. oke, benar sekali. Nah, oke. Sekarang Bapak akan memperlihatkan bagaimana bentuk pembelahan sel dari sel prokariotik. Sebentar ya. Baik Bapak. Nah, baiklah anak-anak Bapak, pada gambar yang bisa anak-anak Bapak lihat di depan itu ada pembelahan sel prokariotik pada pembelahan biner. Nah, Anda yang bisa menjelaskan pembelahan biner itu seperti apa? Boleh Danira, silakan. Baiklah teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan proses pembelahan biner pada sel prokariotik. Seperti yang teman-teman bisa lihat, yang pertama itu terjadi proses replikasi DNA dan elongasi. Seperti yang kita ketahui bahwa proses elongasi itu adalah proses pemanjangan dari selnya. Jadi sel tersebut memanjang terlebih dahulu biar di proses kedua ini dinding sel dan membran plasmanya itu bisa membelah atau sedikit membentuk seta, tapi dia belum memisahkan asal nukleat yang ini menjadi sesuatu yang terpisah. Nah, di bagian ketiga barulah terbentuk septum yang memisahkan DNA ini. Nah, proses terakhir itu terbentuklah sel itu menjadi dua dan terpisah dari sel, membran plasma maupun asal nukleatnya. Sekian Pak. Ya, baik, terima kasih Danira. Nah, selanjutnya ini ada pembelahan biner pada bakteri. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit. Itu pada pembelahan biner ini itu kromosom bakteri menempel pada membran plasma dan juga nantinya di bagian sini bisa anak-anak Bapak lihat itu bagian DNA kromosomnya yang menempel mengalami replikasi, kayak gitu ya. Dan juga nanti lama-kelamaan itu sel mulai membelah. Berarti mulai membelah di tengah udah mulai seperti ada cekungan sedikit kayak gitu. Nah, nanti lama-kelamaan itu nanti akan terbentuk dua sel anakan. Hampir sama dengan yang disebutkan dan dijelaskan oleh anak Bapak tadi Danira, seperti itu. Nah, tadi kita udah membahas tentang sel prokariotik kayak gitu. Nah, sekarang tentunya teman dari si sel prokariotik yaitu ada oke, eukariotik. Eukariotik ada yang bisa menjelaskan apa itu sel eukariotik? Siapa? Ada yang bisa menjelaskan? Sel eukariotik? Oh, boleh. Boleh. Berarti kamu anak les ya? Iya, bukan lagi. Jangan AGO, Pak. Oke, boleh bisa dijelaskan apa itu sel eukariotik? Udah mau sekarang Pak. Siapa yang ini? Iya, Yola. Sel eukariotik itu sel yang memiliki membran inti, Pak. Iya. Oh, Bapak nanya apa itu pengertian, Pak? Iya, apa itu sel eukariotik? Masalah dengar ya, Pak. Putri pikir tadi apa? Pembelahan eukariotik itu berputar lah, Pak saya. Oh, iya. Berarti salah dengar kan? Iya, salah dengan Putri. Lebih difokuskan lagi ya Putri. Iya, Pak. Oke, nah betul dengan apa yang disampaikan oleh anak Bapak tadi Yola. Sel eukariotik itu sebenarnya sel itu sebenarnya berasal dari kata itu eukariotik berasal dari kata yaitu berarti sebenarnya dan karyon yang berarti nukleus.
seperti itu. Dan eukariotik sendiri pengertiannya yang lebih mendasar yaitu memiliki nukleus sesungguhnya yang dibungkus oleh selubung nukleus kayak gitu. Nah, untuk sel eukariotik sendiri anak-anak Bapak itu ukuran selnya lebih besar dari sel Prokaryotik. benar dan lebih banyak mengandung DNA Pak. Oke, dan untuk sel eukariotik itu ternyata lebih rumit kayak gitu. Dan sel eukariotik itu memiliki yang namanya replikasi, yaitu nantinya dari replikasi menjadi segregasi dan berakhir jadi sitokinesis kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan sel prokaryotik dengan sel eukariotik seperti itu. Nah, untuk organisme yang intinya sel tidak memiliki membran inti, yaitu prokariot, yaitu bakteri dan ganggang biru seperti itu, atau organisme prokaryotik seperti itu. Dan juga organisme yang di dalam selnya terdapat inti yang diselubungi oleh membran inti yang dikenal sebagai organisme eukariotik seperti itu. Oke? Oke, Pak. Nah, untuk gambarnya sebentar ya. Nah, ini perbedaan sel prokaryotik dengan sel eukariotik. Nah, dari gambar yang Bapak tampilkan di depan, anak-anak Bapak ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan dari sel prokaryotik dengan sel eukariotik? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Boleh Putri, silakan maju ke depan. Maju ke depan. Iya. Dari sini saja. Enggak, Putri langsung ke depan. Agar Ini teman-teman benar saya ya, Pak? Iya boleh. Agar anak-anak Bapak mau maju ke depan. Mau pakai spidol atau gimana? Nah, dari perbedaan dua gambar ini yang saya amati, yaitu teman-teman juga pasti bisa melihat kalau di eukariot itu organelnya banyak seperti mitokondria, ada badan Golginya, ada lisosomnya, peroksisom dan lain-lain, dan ada RE-nya, RE kasar, RE halus. Sementara di prokariot dia tidak memiliki itu. Nah, dia cuma ada ini, ada ribosom untuk membantu pensintesisan. Selain itu di prokariot dia ada alat gerak berupa flagel, sementara di eukariot dia tidak ada. Mungkin dari gambar yang ditentukan Bapak hanya sekian yang dapat saya tangkap. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Putri, benar sekali. Dan sebenarnya ternyata perbedaan sel antara sel prokaryotik dengan sel eukariotik itu sebenarnya ada beberapa macam. Dari pertama, dari ada atau tidaknya yang namanya membran intinya atau yang disebut dengan nukleus, kayak gitu. Nah, kalau pada prokaryotik sendiri itu tidak mempunyai yang namanya nukleus, sedangkan kalau eukariotik memiliki nukleus seperti itu. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya tentu seperti perbandingannya seperti Damira dengan Via, begitu. Pasti memiliki perbedaan dari segi ukuran, benar tubuh seperti itu. Iya, karena tapi ini kita jadikan pembelajaran kita. Contohnya. Contoh ya Pak. Iya. Oke, nah untuk prokaryotik sendiri itu berukuran sekitar 1 sampai 10 mili. Benar. Sedangkan eukariotik besarnya seberapa? 10 sampai 100 ml Pak. Oke, benar sekali kita udah belajar sebelumnya ya? Iya Pak, benar Pak. Oke. Privat Bang Bapak. Oh, privat sama Bapak. Iya, karena Bapak dulu privat juga. Kayak gitu. Nah, soalnya selain yang Bapak sebutkan dua tadi ada yang namanya bentuk kromosom. Ternyata bentuk kromosom dari sel prokaryotik dengan eukariotik itu ternyata berbeda. Nah, apa yang membedakannya? Yaitu yang membedakannya kalau prokaryotik itu berbentuk sirkular atau melingkar, sedangkan eukariotik itu berbentuk linear atau berbentuk garis seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada atau tidaknya plasmid kayak gitu. Dan juga pada prokaryotik itu memiliki yang namanya plasmid, sedangkan eukariotik tidak memiliki. Benar sekali. Seperti itu. Nah, terus juga yang namanya bisa dilihat jumlah RNA-nya sendiri. Jumlah RNA dari prokaryotik dengan eukariotik itu ada ketimpangannya, yaitu kalau prokaryotik itu hanya sedikit memiliki RNA, sedangkan eukariotik itu memiliki banyak RNA seperti itu. Dan yang terakhir itu ya ada yang namanya
organel menghasilkan energi, kayak gitu. Nah, kalau pada prokaryotik itu organel penghasil energinya itu disebut dengan mesosom. Seperti itu. Nah, sedangkan pada eukariotik itu mitokondria. Baiklah, Bapak. Nah, tadi Melan, usahakan perhatian dulu ke Bapak ya. Oke, cakep sekali. Nah, tadi kita udah membahas berbagai macam. Tadi ada pengertian dari struktur sel itu prokaryotik dan eukariotik. Perbedaannya? Pak, di sini berisi. Udah, dia yang Masih, Pak. udah. Ya, tahan ya. Dan kita belajar lagi. Gitu. Nah, kali ini Bapak akan membagi dua kelompok. Itu langsung dibagi Via dan Richard dan teman-teman di sebelah sini. Itu kelompok 1. Melanie dan Chandra dan kebagian sini itu kelompok 1. Oke, berarti masih fokus. Iya. Oke, gitu. Itu yang paling penting. Kita kami kelompok 1. Oke. Itu oh ya, kelompok 1 ini kelompok 2, oke? Ya, Pak. Untuk ininya lembar kerja siswanya ini, tolong dikerjakan ya. Ini dengan waktu cuman 15 menit, oke? Silakan dikerjakan. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Ini apa formatnya, Pak? Nah, ini bagian sini, ini bikin tabel. Cukup 1 aja kan, Pak? Iya, 1 aja cukup. Iya, nanti kita presentasi ya. Oke, sudah. Oke, Pak. Makasih, Pak. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan, ini bagian apanya? Terus? Bagi formatnya bagian seperti kelompok 1, formatnya seperti ini. Kayak gini gambarnya, Pak. Iya, seperti ini yang bentuk. Oke? Oke, Pak. Ya, ya. Sudah, waktunya sudah habis. Jadi anak-anak Bapak semuanya fokuskan, kembalikan kursi seperti semula lagi Via, menghadap ke Bapak lagi. Iya, Pak. Sudah selesai, Pak. Sudah 15 menit telah berlalu. Kita sudah selesai. Sudah. Sudah. Nah, ini kelompok mana yang mau tampil untuk membahas penjelasan dari lembar kerja siswa yang Bapak berikan tadi? Kelompok 2, Pak. Kelompok 1 tadi. Iya, kelompok 2. Oh, oke. Putri baik sekali. Kelompok 2 dan kelompok 2 sama perwakilannya langsung ke depan. Oke. Kita ya, namanya kita apa? Kita bicara. Oke. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Sonia, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai siklus sel. Nah, jadi siklus sel ini terbagi menjadi fase pembelahan sel serta fase pertumbuhan. Bisa teman-teman lihat yang berhuruf M ini merupakan fase pembelahan sel atau disebut dengan mitotik. Nah, fase pertumbuhan sel terbagi menjadi 3, yaitu ada fase G1 yang warna biru, ada fase G2 dan juga fase S. Nah, fase G1 ini merupakan fase pertama yang merupakan fase pertumbuhan primer. Nah, pada fase S ini merupakan fase sintesis DNA, serta yang terakhir yaitu fase G2, yaitu fase persiapan untuk melakukan pembelahan sel. Nah, setelah dari fase G1, S dan G2, jadi kan sel ini sudah siap untuk membelah, maka terjadilah fase pembelahan sel. Nah, Oke, mungkin Mas. sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah presentasi. Dan jangan lupa lembar kerja siswanya dikumpul. Oke, Pak. Silakan. Iya. Kita nggak mau arah Pak. Nanti Pak. Oke. Tadi kita udah diskusi. Sekarang tak lengkap rasanya jika kita tidak melaksanakan yang namanya kuis kayak gitu. Jadi kita kuis sekitar 5 menit saja. Itu soalnya
sudah Bapak persiapkan. Dan oke, langsung saja ya Kak ya. Iya Pak. Mbak tugas aja, Pak. Enggak, ini sebentar sama kita. Uji puasa Pak. Oke, kerjakan selama 15 menit ya. Ya Pak. Pak, ini boleh pendek-pendek aja jawab. Pak, Richard mengganggu Pak. Pak udah selesai. Oke. Richard mengganggu. Richard jangan juga. Richard. Udah selesai Pak. Oke, dan Mira silakan kumpulkan. Belum selesai, Pak. 2 nomor lagi. Cepat Putri. Pak Putri, isi aja dikit. Ambis sekali. Nggak bisa sebaris gitu isinya, Pak. Tadi ini kita pendek-pendek dulu. Bapak Putri, udah. Terima kasih Mira. Nah, baiklah. Karena pembelajaran kita sudah hampir selesai, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi menuju siang hari ini, gitu. Jadi seperti biasa di akhir pertemuan, anak-anak membuat yang namanya ya, tugas PR, tugas assignment. Ya benar. Gitu. Jadi jangan lupa assignment-nya nih buat untuk pertemuan depan. Iya benar. Materinya sudah disiapkan sel. Iya benar. Untuk pertemuan berikutnya. Oke, mungkin terima kasih kepada Ananda Bapak semuanya yang telah mengikuti perkuliahan dengan semangat. Tadi Bapak bilang apa? Oh, iya Bapak juga ngajarin kuliah juga kan, jadi sibuk gitu. Oke, ini sekolahan ini kayak gitu. Oke, Bapak akhiri dengan sebelum Bapak akhiri, semoga anak-anak Bapak semakin semangat dalam mengikuti perkuliahan. Oke. Bapak, udah tua? Apa? Tua. Iya, Bapak sudah tua juga kan. Jadi udah kuat. Nggak apa-apa, Pak. Udah siang, udah. Iya. Baiklah, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum